Pemirsa, kita teruskan perbincangan kita di polemik skors dicabut. Ya, saya langsung ke Bung Redim. Tadi ada pesan dari Pak Kapitra, Pak Kiai Ma'ruf ini mewakili umat yang begitu besar di belakang. Apakah ini juga yang membuat kemudian GP Ansor ikut ambil bagian, ikut marah juga dalam kasus ini? Oh iya, kalau marah jelas marah gitu. Tapi sudah minta maaf. Pak Ahok ini kan kalau salah minta maaf udah sering kita. Iya. Udah sering kali kita dengar dia begitu. Ah. Nah, saya ingin menekankan sekali lagi Bang, bahwa bagi kami warga NU menilai permohonan maaf yang disampaikan Pak Ahok terkesan tidak tulus buat kami. Kita lihat dalam narasi permohonan maafnya terselip kata yang buat kami justru berpotensi memecah belah. Ia memecah belah dengan klaimnya bahwa selama ini Pak Ahok membela dan didukung oleh NU. Ya. Ya kan? Ya terus permaafan itu ya buat kami ya hanya live service-nya Pak Ahok aja sendiri. Ada unsur politik aja. Ya, tidak ada pengakuan penyesalan yang bersangkutan dari Pak Ahok bahwa ya menuduh kegaduhan ini ya semua berasal dari orang lain yang mempolitisir baik media dan... Artinya Pak Ma'ruf sendiri tidak keberatan, kenapa GP Ansor justru yang ribut gitu maksudnya? Enggak, bukan. Maksud Pak Ahok seperti itu? Oh ya, begitu. Oke, baik. Saya ke Bang. Bung Eriko. Bung Eriko, banyak sekali ini masukan tadi, seolah-olah Bung Eriko harus menertibkan Pak Ahok. Terima kasih Adinda saya dari Ansor ya. Kesejarahan dari mulai zaman PNI, ya, artinya dengan NU, kemudian Bung Karno sampai kemerdekaan itu dan sampai beliau juga diturunkan, itu sangat dekat dan harmonis. Ya. Jadi benar-benar memang selalu bersama-sama dan saat ini diteruskan oleh kita juga bersama-sama dengan NU. Oke. Dan kami harus menyampaikan apa adanya, bukan mau mencari satu ini ya, alasan atau apa. Memang kalau kita melihat proses pengadilan ini sebenarnya kan tidak boleh dibuka. Oke. Sebenarnya kalau di negara manapun bahkan di negara maju hanya boleh dilukis Ya. melalui ballpoint atau ya. melalui pensil. Nah, jadi memang efek ini memang luar biasa. Tetapi kita menyadari itu dan teristimewa dari Pak Ahok sudah menyampaikan secara tertulis dan juga mungkin Adinda saya tadi belum melihat di media bahwa beliau juga sudah menyampaikan ingin bertemu dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan memang beliau juga menyambut baik tetapi belum menentukan Bang Riko, waktunya. Sorry Bang, saya potong sedikit Bang. Ya kalau mau ketemu, mau minta maaf karena hanya untuk meredam kegaduhan aja, ya buat kami ya lebih baik tidak usah dilakukan gitu. Walaupun jiwa besar Pak Ahok kita akui dia akan menerima itu, tapi ya kalau cuma buat lip service buat apa? Mohon maaf Adinda, saya tidak enak tentu menyampaikan. Orang yang seperti itu apa adanya, tidak bisa dirubah-rubah. Boleh dilihat. Dan orang yang mau meminta maaf dan orang yang mau memberikan maaf itu adalah orang yang paling berani. Yang langsung, ini yang lain kan bukan langsung. Oke. Jadi kalau Adinda menjawab seperti itu tadi sebaiknya jangan dikembangkan. Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak siapa namanya? Kapitra. Pak siapa? Kapitra. Pak Pitra, bahwa kita ini Indonesia. Tadi juga sudah disampaikan oleh pengamat. Jangan hal ini dibuat kegaduhan-kegaduhan yang lebih lagi sehingga mengakibatkan situasi menjelang pilkada bukan hanya Jakarta saja pilkada tapi seluruh Indonesia. Jadi artinya mari kita sambut baik. Ada yang berbuat kekurangan mau meminta maaf dan sebagai orang tua beliau kita sangat hormati Kiai Haji Ma'ruf Amin mau memberikan maaf. Oke. Tadi jelas secara terbuka. Dan di sini juga bagaimana juga NU organisasi yang sangat kita hormati, organisasi yang demikian besar juga membuka pintu itu.
Oke. Dan inilah yang sebenarnya harus terjadi di bangsa kita ini. Karena bangsa kita memang adalah bangsa yang kultur timur. Kalau itu yang keluar, tadi usulannya Iya. Bung Yose tadi ke dalam kepada Ahok dari PDIP apa yang Tentu dilakukan? kalau kami kan tentu sudah selalu menyampaikan bahwa, tetapi kalau secara di media dan lain-lain kan sudah jauh lebih baik. Kemarin itu kan dalam proses di pengadilan. Nah, saya tidak mau masuk ke sana karena kalau tadi ya Pak Humphrey yang lebih memahami soal proses pengadilan tentunya seperti apa, harus cross examination, saya sendiri tidak begitu memahami hal-hal seperti itu. Tapi baiklah, ini jadi satu pelajaran yang berharga yang tidak perlu sebenarnya. Kalau sudah hal ini selesai dalam 2 hari ini, tadi Bung Yose sudah sampaikan, ya kita tidak teruskan, kecuali memang ada keinginan seperti itu yang tidak siapa kita, yang memiliki artinya keinginan untuk terus membuat ini apa judulnya ini tadi? Gemar Gaduh. mencemar. Iya, seperti itu. Ada pihak yang memanfaatkan ini untuk politik, elektabilitas? Saya tidak ingin menduga-duga seperti itu, tapi sebaiknya sesuatu yang memang sudah baik, sudah lebih tenang, ini bisa Kita teruskan Baik. seperti itu. Oke. Bang Latif, Ya. sebentar sedikit saya Bang, 1 menit paling Bang. Iya, buat kami Bang, oke kita terima jika Pak Ahok memang Minta maaf. mau minta maaf. Ya, tapi memang harus didasari dengan niat dan komitmen yang tulus dari Pak Ahok Komitmennya sendiri. untuk tidak mengulangi. Untuk tidak mengulangi Baik. lagi Bang Eriko. Oke. Iya, Tadi saya sudah sampaikan di awal sebenarnya, ya kalau Dinda masih meneruskan ini juga, bahwa kan karakternya seperti itu. Ya. Kalau dia menyampaikan maaf, dia maaf. Ya, Dia memang harusnya- orang yang seperti harusnya itu. ya, karakter apakah sih ada hal karakter, lain Bang. yang lebih lagi yang Bang diinginkan Eriko, ya saya tidak. Bang Eriko, mengetahui. boleh lah karakter. Setiap manusia juga pasti punya Iya. sifat dan karakter apa yang menjadi keyakinan dia. Tapi ya mbok ditahan lah Bang, gitu. Oke. Iya, Ini jangan kan sudah. jangan terlalu apa iya, ya? iya. Kecuali begitu dalam kan- 2 minggu lagi ini memang ada keinginan untuk terus memperpanjang itu ya. Tapi sebenarnya kan ini sudah selesai. Oke. Seperti itu. Yang bahkan yang disinggung pun dengan besar hati, memaafkan. Memaafkan. Oke. Nah, ya saya tidak tahu lagi apalagi yang harus Oke. dilakukan kalau Baik. dari pribadi kita tentunya ya. Seperti itu. Terima kasih. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, supaya kemudian ini menjadi jelas, karena bagaimanapun dari pidato itu sepertinya BIN termasuk yang disasar oleh Pak SBY. Supaya kemudian clear semuanya. Iya. Kalau kita dasarnya asumsi kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi kita tidak berpijak pada asumsi. Kita ngomong harus ada bukti. Sementara sampai saat ini bukti itu tidak ada. Oleh karenanya kita tetap berpijak bahwa BIN itu clean. Tidak ada terlibat di dalam hal yang demikian. Dan BIN bertanggung jawab kepada rakyat yaitu ke DPR. Kita diawasi dan tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran apalagi di luar kewenangannya. Oleh karenanya karena tidak ada sesuatu yang jelas secara nyata, ada evidence, maka sampai saat ini tetap bahwa itu masih dalam kondisi omong saja. Omong Oleh saja. karenanya kita untuk next ya, untuk tidak sebelum itu betul-betul fix, tidak perlu diucap ke publik sehingga nanti terviralkan yang muncul adalah fitnah. Fitnah, Kalau oke. sudah seperti itu dampaknya luar biasa, nanti akan tuntut menuntut secara hukum. Iya. Ya. Lapor melapor. Nah, melapor tadi. Dan kapan selesainya? Kita Iya, tidak ingin memberikan pembelajaran kepada generasi muda, Iya. sesuatu pertengkaran yang tidak berujung pangkal. Iya. Yang didasari pada sesuatu yang tidak jelas. Tidak jadi. Akhirnya Hanya asumsi. kontraproduktif. Bagi saya itu, dan sampai saat ini BIN sendiri menyatakan tidak pernah memberi bocoran apapun keluar kecuali kepada pimpinan tertinggi negara ini Bapak sesuai Presiden. bagaimana undang-undang itu mengamanatkan. Baik, Demikian. oke. Bung Yose, tadi katanya jangan sampai viral ini kemudian merusak semuanya. Ya, jadi memang ini butuh kebesaran hati ya dari semua yang terlibat. Dan alhamdulillah kan Kiai Ma'ruf sudah memberi maaf, Pak Ahok juga sudah minta maaf gitu. Jadi sebaiknya masing-masing pendukungnya juga ya mengikuti garis dari atasnya. Karena yang kita tidak inginkan adalah siapapun nanti pemenang, kita anggap ini rangkaian pilkada ya. Yang kita tidak inginkan adalah siapapun pemenang pilkada nanti adalah mewarisi luka permusuhan ini kan. Ini kita lihat kejadian di Amerika kan juga Ya. seperti itu kan. Ini lukanya tuh panjang nggak Gagal selesai. move on nanti ya. Jadi siapapun yang menang ya dia harus bisa punya keleluasaan buat membangun Jakarta. Tidak
ada pihak-pihak yang nanti terus-terus akan menyerang begitu. Oke. Jadi ya alhamdulillah dari yang dua pihaknya sudah memberi dan meminta maaf ya harapan kita semua ya agar suasananya adem ya diikuti oleh semua pendukungnya gitu. Termasuk di dunia maya juga Betul. seperti itu. Bung, terakhir? Saya setuju bahwa Pak Ahok ini harus benar-benar belajar dari kasus ini, gitu ya, bahwa seorang pejabat publik atau seorang yang ingin menjadi gubernur DKI Jakarta itu harus memang menjaga omongannya, gitu ya. Saya terus terang bersimpati kepada Bung Eriko dan lain-lain, para simpatisan Ahok yang bekerja keras untuk memenangkan Pak Ahok, tapi Pak Ahok itu memang sering sekali kelihatan tidak bisa menjaga diri. Tidak bisa membawa diri, itu menurut saya memang harus diperhatikan betul oleh beliau ya. Bahwa dia tidak cukup berkata benar, tapi juga baik dan pantas. Sopan itu juga. menurut saya itu penting sekali Pak Ahok bicara itu. Dan yang kedua, saya kira Indonesia ini negara yang memiliki potensi bahaya laten konflik SARA yang luar biasa kuat. Dan kita harus terus-menerus berupaya agar bahaya laten itu tidak menjadi manifest, menjadi konflik gitu. Jadi saya kira baik kita semua di ruangan ini, media massa, sosial media harus menghindari betul agar kasus seperti ini tidak ditarik-tarik sebagai isu SARA, isu agama, isu ras. Itu bahaya sekali. Dan saya kira media massa, teman-teman aktivis sosial media harus berkontribusi di situ. Mari kita lihat kasus ini sebagai kasus pribadi, bukan kasus agama, ras dan lain. Meskipun harus diakui ada hubungannya ke sana, tapi kita harus berupaya ini tidak dilihat, diangkat-angkat lagi sebagai masalah SARA itu. Baik, Gitu. Terima kasih. Terakhir Pak, ada bahaya laten konflik katanya, supaya kemudian lapor-melapor ini selesai, cemar-mencemar ini selesai. Sebelum ke sana saya ingin mengatakan seperti ini dulu. Yang pertama ya, bahwa tata cara penyadapan kalau di lingkungan Polri itu sudah diatur. Itu dilakukan dimulai dari adanya laporan polisi. Laporan polisi yang kemudian dilaporkan ke pusat pemantauan atau monitor center yang kemudian ini melakukan satu kajian-kajian. Tapi dengan catatan bahwa ada laporan polisi. Yang kedua, kita akan cermati semua ya informasi-informasi yang berkembang termasuk yang ada di pengadilan. Walau memang secara kewenangan pengadilan itulah yang majelis hakim itu yang memiliki kewenangan yang penuh di ruang sidang itu. Apakah itu terbuka, tertutup, ingin mengatakan akan memeriksa saksi-saksi, menolak pertanyaan dari penasihat hukum, itu adalah kewenangan otoritas daripada ketua majelis hakim di situ. Nah, tentunya dalam hal ini kita menunggu informasi-informasi yang bisa kita dapat dari ruang pengadilan. Nah, kalau menanggapin soal lapor-melapor, tentu kita ingin menjamin bahwa setiap warga negara itu memiliki kesamaan di dalam hukum. Siapapun melapor, bagi kami kalau ada laporan yang kami tolak, Harus ditindaklanjuti. kita harus tindak lanjutin. Kita lakukan dengan proses penyelidikan. Penyelidikan itu untuk menemukan apakah ada tindak pidana di situ atau tidak. Kalau ada tindak pidana, maka kita akan meningkatkan ke dalam proses penyidikan. Dalam proses penyidikan itu kita akan mengumpulkan bukti-bukti dan akan menemukan tersangkanya. Kalau kita tidak tingkatkan ke penyidikan karena itu bukan tindak pidana, maka laporan itu akan kita hentikan. Oke, baiklah. Ya, Dea. Baiklah pemirsa, kita akhiri perbincangan kita mengenai politik gemar mencemar. 14 hari lagi pilkada, semoga keadaan kondusif, Bang. Kita tutup polemik malam ini. Ya, baik. Terima kasih Pak.